dimanapun kita berada, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi, saudara, pernahkah kita mengalami momen hening di tengah-tengah kebisingan hidup? Momen ketika semua orang memberikan saran, semua pilihan terlihat menarik dari setiap saran-saran mereka. Namun di dalam hati yang ada hanyalah keheningan yang menggemaskan. Ada rasa takut untuk melangkah, walaupun nasihat-nasihat mereka baik ya dalam setiap kehidupan kita. Tapi ada rasa takut di dalam setiap kehidupan hati kita semua. Kita seperti berdiri di tepi tebing, ditutup mata kita, dan kemudian kita diminta untuk melompat tanpa tahu apa yang ada di bawah dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, hari ini firman Tuhan berbicara tepat ke dalam setiap ketakutan terbesar kita semua. Bagaimana membuat keputusan ketika kita tidak bisa melihat masa depan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sambil kita tap-tap layar, kabar baiknya adalah kita tidak diminta untuk melompat di dalam kegelapan. Kita dipanggil untuk memegang tangan Sang Pencipta masa depan kita semua, yang telah berjanji untuk menuntun setiap langkah kehidupan kita semua. Bayangkan seorang anak kecil di pusat perbelanjaan yang ramai. Suara orang berlalu lalang, lampu neon berkedip-kedip, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian toko-toko menawarkan mainan yang berwarna-warni. Tiba-tiba anak ini menyadari ia terpisah dari genggaman tangan papanya. Lalu kemudian wajahnya yang semula ceria berubah panik. Matanya berkaca-kaca. Ia berteriak, "Papa, Papa, Papa." Dia cari papanya di tengah-tengah keramaian itu. Lalu kemudian dari kejauhan, ya, sang papa sudah mencarinya dan kembali membalas, "Nak, aku di sini." Sambil papanya lari-lari kecil. Lalu kemudian memeluk erat anaknya. Saudara, akhirnya anak ini pun kecemasannya reda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita dengan banyaknya pilihan, baik karir, baik jodoh, baik pendidikan, seringkali terasa seperti pusat perbelanjaan yang ramai itu. Kita merasa hilang, kita merasa takut. Tetapi hari ini Tuhan, Bapa kita semua, berseru melalui firman-Nya, "Jika engkau kekurangan hikmat, mintalah kepadaku." Ini adalah undangan untuk kembali kepada kepelukan-Nya yang menuntun setiap kehidupan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memilih itu bisa sangat melelahkan. Pernah nggak kalian berdiri di depan menu kopi yang panjang? Ya, kita datang ke tempat kopi, mulai dari americano, latte, cappuccino, ya semua kopi ada di situ. Sampai namanya dalgona juga ada, Bapak Ibu Saudari, ya, dengan susu. Lalu kita bingung. Terus kemudian kita lihat-lihat selama 5-10 menit, kita belum pesan-pesan, dan akhirnya kita pesannya apa, Bapak Ibu Saudari? Bukan kopi, kita pesannya es teh manis. Ya, Bapak Ibu Saudari. Atau saat saudara dan saya scrolling Netflix berjam-jam, ya, kita hanya mencari judul film-film saja, tetapi akhirnya kita nggak menonton, akhirnya kita tidur karena kita bingung mau nonton apa dalam setiap kehidupan kita semua. Jika untuk hal-hal sederhana saja kita bisa overthinking, Bapak Ibu Saudari, apalagi untuk memilih pasangan hidup, memilih karir, memilih pendidikan. Kita butuh lebih dari sekedar rekomendasi. Ya, mungkin dari Google, dari TikTok, ya teman-teman semua. Kita butuh hikmat yang berasal dari surga, yang berasal daripada Allah. Kita butuh GPS surgawi yang tidak akan pernah salah alamat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan pada kesempatan saat hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Saudara mungkin pernah berdiri di sebuah persimpangan besar dalam hidup. Persimpangan di mana kita dihadapkan beberapa pilihan. Dan setiap pilihan akan membawa kita kepada destinasi yang sangat berbeda. Mungkin saat ini sebagian dari kita sedang bingung. Jurusan apa yang harus saya ambil? Apa yang benar-benar Tuhan kehendaki untuk masa depan saya? Apakah dia adalah pasangan hidup yang Tuhan sediakan? Bagaimana saya bisa yakin? Belum lagi ada tawaran pekerjaan yang menarik. Ya, entah ke Jepang, entah ke Eropa, ya, lewat lembaga-lembaga tenaga kerja, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gajinya bisa sampai 30-50 juta.
Tetapi apakah ini langkah-langkah terbaik bagi keluarga saya, bagi pelayanan saya, bahkan bagi kehidupan saya? Saudara, di dunia yang penuh dengan suara, di dunia yang penuh dengan opini dan pilihan-pilihan di dalam setiap kehidupan kita semua, kita sering diliputi oleh kecemasan. Kita takut salah memutuskan. Kita bertanya kepada teman, kita bertanya kepada keluarga, kita bertanya mencari-cari di internet dan lain sebagainya. Hingga kita semakin kebingungan dari setiap pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudari kita dapat menemukan jawaban yang pasti? Kepada siapa kita harus berpaling? Firman Tuhan hari ini memberikan kita janji yang luar biasa dan solusi yang tepat. Di dalam Yakobus pasal pertama ayat yang kelima. Yakobus pasal pertama ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini meskipun singkat, tetapi mengandung kebenaran yang sangat dalam. Yang pertama, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pengakuan akan kebutuhan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus memulai sebuah kondisi yang realistis di dalam setiap kehidupan manusia, yaitu kekurangan hikmat. Ini bukan soal tidak memiliki informasi. Bahkan di zaman kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa punya banyak data. Bahkan kalau pemerintah dikatakan punya big data, waktu itu saya dengar, ya ada salah satu menteri mengatakan, ya kita punya big data kata dia. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di era di mana kita punya banyak data. Ya. Tetapi kita tidak bisa memiliki hikmat. Tetap tidak ada hikmat walaupun datanya banyak, tapi Bapak Ibu Saudari, bukan berarti hikmat itu ada walaupun banyak data. Saudara, hikmat dari bahasa Yunani adalah Sophia. Sophia. Saudara, di sini adalah kapasitas. Sophia ini adalah kapasitas untuk memahami, ya, dan menerapkan pengetahuan secara benar. Garis bawahi, Sophia ini adalah kapasitas untuk memahami dan menerapkan pengetahuan secara benar, khususnya dalam membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah Sophia. Saudara, belajarlah kita mengakui bahwa kita ini kekurangan hikmat. Maka langkah pertama di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, ketika saudara dan saya dalam kehidupan kita mau mencari hikmat, yaitu saudara dan saya rendah hati. Rendah hati itu adalah pengakuan bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan kita membutuhkan hikmat, kita membutuhkan perspektif ilahi dalam setiap kehidupan kita semua. Kita membutuhkan atau memahami, ya, dan tentunya menerapkan setiap pengetahuan yang kita terima dalam membuat keputusan-keputusan dalam kehidupan kita semua sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, kalau kita mau presisi, semua harus didasarkan kehendak Allah dalam kehidupan kita semua. Inilah pengakuan akan kebutuhan yang Yakobus sampaikan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Lalu kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saudara, ketika dikatakan hendaklah ia memintakannya kepada Allah, ini satu tindakan yang diperintahkan. Ini adalah kalimat perintah yang aktif. Mintalah. Hendaklah ia memintakan kepada Allah. Mintalah. Tuhan tidak meminta kita untuk menyelesaikan semua kebingungan kita sendiri di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia justru mengundang kita untuk datang kepadanya di dalam setiap doa. Ini adalah panggilan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengalihkan fokus saudara dari diri sendiri dan juga opini orang lain kepada sang sumber hikmat itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berdoa untuk hikmat. Kita berdoa bukan untuk doa ritual, tetapi saudari doa percakapan yang tulus dengan Bapamu yang peduli. Ketika kita berdoa untuk mencari hikmat, itu adalah percakapan yang tulus bahwa saudara dan saya rindu untuk meminta hikmat daripada Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Yang ketiga, saudara, kita belajar bagaimana karakter pemberi janji
Di sana dikatakan kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Inilah yang menjadi dasar keyakinan kita. Mengapa kita bisa berani meminta? Saudara, karena sifat Allah itu adalah murah hati. Ya, sifat Allah yang pertama, kenapa saudara dan saya berani meminta? Karena dia murah hati. Dia generous. Ya, generous atau bermurah hati atau murah hati. Allah tidak pelit dengan hikmatnya. Dia ingin anak-anaknya hidup di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera. Saudara, mungkin kita sudah sering salah di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, bahkan di dalam setiap kesalahan-kesalahan yang kita buat, kita masih bingung kenapa ini terjadi. Tetapi firman Tuhan menegaskan, Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak kita semua, dia lebih ingin memberikan hikmat daripada seorang ayah di dunia yang ingin memberikan makan kepada anak-anaknya. Tuhan rindu menaruh hikmatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Sehingga Bapak Ibu Saudari, setiap anak-anak Allah dapat hidup di dalam kebenaran dan damai sejahtera. Saudara, hukum Taurat itu, 10 hukum Taurat itu adalah hikmat daripada Allah dalam setiap kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hikmat itu atau aturan di dalam setiap hukum Taurat itu bukan untuk menjerumuskan bangsa Israel, bukan untuk melukai mereka, tetapi justru untuk menjaga mereka. Karena Allah sangat mengasihi orang-orang Israel pada saat itu. Dia rindu orang-orang Israel tidak salah jalan. Makanya Bapak Ibu Saudari, diberikanlah hukum Taurat kepada orang-orang Israel. Bapak Ibu, Allah kita murah hati. Allah tidak pelit dengan hikmatnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia ingin setiap saudara dan saya hidup di dalam kebenaran dan damai sejahtera dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia tidak ingin kita chaos. Makanya dia berikan ya aturan main di dalam setiap hukum Taurat. Sehingga bangsa itu, Bapak Ibu Saudari, ya, bukan menjadi bangsa yang seruduk-seruduk dalam setiap kehidupan mereka, tetapi bangsa yang mau berjalan di dalam setiap ketaatan kepada Allah. Saudara, ada orang-orang tertentu ketika di jalan, saudara tahu ada lampu merah di jalan. Kira-kira lampu merah itu, Bapak Ibu Saudari, itu buat apa? Coba saudara, ya, buat apa kira-kira lampu merah ada di jalan? Orang yang negatif, dia akan berpikir, ngapain capek-capek ada lampu merah? Bikin lama saja, mesti ngantri 3-5 menit. Ya, udah macet, tambah macet, ada lampu merah lagi gitu saudari. Ya, saudara yang benar, lampu merah dihadirkan di jalanan, di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, tujuannya supaya enggak terjadi tubrukan satu dengan yang lain. Makanya diatur, ya, supaya tidak terjadi tubrukan dari daerah yang ke sini, dari daerah yang ke sini, di pertigaan nanti ketemu lampu merah atau di perempatan, supaya tidak terjadi tubrukan. Ya Bapak Ibu Saudari ini yang dikasihi oleh Tuhan, supaya tidak terjadi chaos, macet, saling klakson satu dengan yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, maka dihadirkanlah rambu-rambu itu. Saudara, inilah yang pertama, Allah kita bermurah hati di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia rindu memberikan hikmat daripada seorang ayah di dunia yang ingin memberikan makanan kepada anaknya. Itulah Allah kita semua. Allah tidak membangkit-bangkit. Saudara, kekhawatiran terbesar kita adalah, pasti Tuhan kesel sama saya. Sudah sering saya salah dalam setiap kehidupan saya. Saudara, firman Tuhan menegaskan, tidak demikian. Allah tidak mencela, Allah tidak menyalahkan, atau Allah mengungkit-ungkit kebodohan kita saat kita datang kepadanya. Justru dia menyambut kita dalam kasih-Nya. Dia bersedia untuk menuntun saudara dan saya. Dia tidak mengingat-ingat setiap kesalahan-kesalahanmu. Jikalau kamu dan saya mau bertobat sungguh-sungguh di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua, supaya saudara merenungkan hal ini baik-baik dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, di poin yang pertama tadi, saudara sudah diingatkan, ada pengakuan akan kebutuhan ketika saudara dan saya kekurangan hikmat. Saudara, hikmat tadi Sophia bukan sekedar kecerdasan atau pengetahuan yang banyak. Ini adalah kemampuan untuk melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Dan akhirnya saudara dapat membuat keputusan sesuai dengan kebenarannya. Mengakui kekurangan hikmat,
Saudara adalah pengakuan yang jujur. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya bahwa pemikiran kita ini terbatas. Mudah terpengaruh oleh ego, oleh ketakutan, oleh tekanan dunia, oleh dogma-dogma yang dihadirkan di dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara tidak salah dogma gereja. Justru itu punya nilai-nilai. Tapi seringkali dogma itu akhirnya membuat golongan 1 sama golongan 2 bertengkar. Golongan 2 sama golongan 3 akhirnya bertengkar. Karena apa? Karena dogma. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Padahal dogma itu dihadirkan seharusnya untuk menjaga setiap kehidupan umat. Tapi akhirnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu perjalanannya. Bahwa akhirnya orang memiliki dogma masing-masing di dalam setiap aliran-aliran yang mungkin sekarang ada di dalam setiap kekristenan. Bapak Ibu Saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika kita mengakui kekurangan hikmat, saudara menyadari bahwa pemikiran kita terbatas. Kita mudah terpengaruh oleh keegoisan kita, oleh ketakutan kita, oleh tekanan-tekanan dunia. Maka Bapak Ibu Saudari, ketika kita mengakui kekurangan hikmat, ini adalah sikap yang rendah hati. Amin. Di dalam Amsal 3 ayat yang ke-7 dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, belajar untuk sok tahu sebelum memutuskan. Katakan kepada diri sendiri, saya itu tidak tahu segalanya. Perspektif saya ini terbatas. Saya pernah mengikuti sebuah usaha, investasi dan lain sebagainya. Padahal pada saat itu Bapak Ibu Saudari, saya sudah searching, saya sudah belajar. Seolah-olah saya sudah tahu semua terhadap bisnis itu. Saya mengatakan kepada istri saya pada saat itu dulu sudah lama sekali. Udah yuk kita ikut yuk bisnis ini, ayo kita ikut, mesti bayar sekian dan nanti dapat sekian bla 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 dan lain sebagainya. Akhirnya kami mengikuti saudari karena saya sudah melihat latar belakangnya semua usaha bisnisnya, saya sudah searching semua dan saya merasa itu baik dan bagus pada saat itu. 1-2 bulan oke. Menjalani bisnis itu, tetapi ketika 3 bulan 4 bulan akhirnya scam. Bapak Ibu Saudari, akhirnya merugi dalam setiap kehidupan kami. Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap pemilik bisnisnya kabur entah kemana dalam setiap kehidupan mereka. Padahal itu Bapak Ibu Saudari pernah hadir di ASBSD. Mengadakan acara dan lain sebagainya. Wah, saya bilang waktu itu nggak mungkin ini bisnis ini gagal dan lain sebagainya. Tapi ternyata pengetahuan saya itu yang sok tahu itu. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ternyata saya ini tidak tahu segalanya. Perspektif saya terbatas. Saudara, ini kita belajar dari kecerobohan ini. Supaya saudara dan saya jangan langsung memutuskan. Katakan kepada diri sendiri, saya itu tidak tahu segalanya. Perspektif saya ini terbatas. Saudara, ini melawan kepercayaan diri yang berlebihan pada akal sendiri dalam setiap hidup saudara. Belajar untuk saudara dan saya jangan sok tahu. Di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Seperti ini Eyik Wijaya katanya begini Bapak Ibu Saudari. Saya mention dalam setiap kehidupannya. Dia katakan demikian. Jadi pastor, bisnis perpuluhan tipu-tipu jemaat gereja. Kamu belajar dulu di YouTube saya mengenai persepuluhan. Memang kenapa orang memberikan persepuluhan? Ada yang salah dengan orang memberikan persepuluhan? Saudara tonton YouTube saya supaya kalian mengerti kenapa kita memberikan buat Tuhan. Saudara mau pakai 1%, 3%, 5%, 7%, 10%, 20%, 50%, 100%. Saudara mau pakai nilai apapun di dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara belajar persepuluhan itu Bapak Ibu Saudari, itu Tuhan mengajar 11 suku itu untuk bermurah hati. Untuk bermurah hati kepada satu suku yang tidak mendapat bagian. Bapak Ibu Saudari, apa yang salah dengan hal demikian? Apa yang salah? Tuhan mengajarkan mengenai kemurahan hati dalam setiap kehidupan orang-orang demikian. Bahkan di dalam setiap kehidupan gereja, Tuhan mengajarkan untuk kita semua bermurah hati. Saudara mau pakai nilainya 5% silahkan, 7% silahkan, 1/10 silahkan. Tetapi kalau saudara tidak pernah memberi buat pekerjaan Tuhan, itu baru masalah di dalam setiap kehidupan saudara. Makanya belajar. Tontonlah channel YouTube saya, pembelajaran hal itu. Bapak Ibu Saudari,
Saya mengajarkan persepuluhan itu juga bukan hanya ke gereja. Ya, buat pekerjaan Tuhan, penginjilan. Ya, buat orang-orang yang kita mau dukung, kita bantu, kita tolong. Buat orang tua kita. Ya, mereka sudah tidak ada penghasilan, kita bantu. Buat orang-orang yang membutuhkan sekolah, kita tolong. Ya Bapak Ibu Saudari, makanya belajar, gak ada yang salah dengan persepuluhan. Makanya kamu jangan dengar di luar sana perdebatannya. Saya melihat orang-orang yang memberikan persepuluhan dari sejak masa muda saya Bapak Ibu Saudari, itu gak kekurangan. Ya, justru orang-orang yang sudah mengambil lagi, gue gak mau persepuluhan lagi, justru bermasalah dalam setiap kehidupannya. Ini realita loh Bapak Ibu Saudari. Walaupun saya bilang ini subjektif ya Bapak Ibu Saudari, tetapi ini realita kehidupan. Orang-orang yang setia di dalam setiap persepuluhan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Kenapa? Karena tahu prinsipnya bermurah hati. Hidupnya bukan untuk diri sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudari, kamu terlalu banyak mendengarkan setiap perdebatan-perdebatan. Tontonlah, makanya kalau saudara dan saya rindu bertumbuh dalam iman, tontonlah channel Pastor Ndeso. Jangan sok tahu. Bapak Ibu Saudari, boleh, gak boleh. Tuhan Yesus gak ngomong persepuluhan, Tuhan Yesus ngomong persepuluhan. Sok tahu sih Bapak Ibu Saudari. Ya, ayo. Bahkan kita punya Roh Kudus di dalam hati kita semua. Sebelum saudara taruh uang menabur di sana di situ, tanya sama Roh Kudus, kemana saudara harus melangkah? Ya kemana saudara dan saya harus mengasihi hal itu? Mau ke gereja, mau gak ke gereja, penginjilan, ke Pastor Ndeso, mau ke anak yatim piatu, ke orang tua saudara, ya Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Ayo kita belajar dalam setiap kehidupan kita semua. Kita belajar Bapak Ibu Saudari. Tuh kata Bu Veronica tuh, belajar. Ada yang diberikan ke gereja, ada yang diberikan ke pelayanan penginjilan, kemanapun Roh Kudus ya bisikkan di dalam setiap hati saudara. Saudara ingat, saudara punya Roh Kudus yang luar biasa, yang memampukan saudara. Oh kamu harus ke sana. Tetapi yang paling penting adalah Bapak Ibu Saudari, semua yang ada dalam kehidupan kita bukan milik kita. Kita ini hanya pengelola. Kita harus arahkan ke sana. Kalau Roh Kudus bilang ke sana, kita arahkan. Kalau Roh Kudus bilang arahkan ke sana, kita arahkan. Tidak selalu ke gereja. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Makanya saya bilang, tanya Roh Kudus dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara gak akan pusing. Nanti kalau saudara memberikan 50% pun, saudara gak akan pelit di dalam setiap hidup saudara. Ya, bahkan setengah harta saudara, bahkan semua harta saudara, saudara berikan. Saudara tahu karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita semua. Bayangkan Ananias Safira, dia memberikan 50% dari hasil penjualan rumahnya. Anggaplah penjualan tanahnya saudara yang kasih oleh Tuhan, misalkan 1 miliar. Dia berikan 50%-nya, setengahnya, 500 juta. Bapak Ibu Saudari, itu nilainya besar sekali. Ya Bapak Ibu Saudari, tapi mereka rebah juga. Mereka mati juga saudari dikasih oleh Tuhan. Kenapa bisa mati? Karena mereka Bapak Ibu Saudari, mereka seolah-olah memberikan 100 padahal mereka hanya memberikan 50 saja. Itulah kebohongan mereka. Saudara jangan menganggap saudara memberikan persepuluhan lalu kemudian saudara sudah memberikan semuanya buat Tuhan. Belum Pak. Itu hanya bagian kecil dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sehingga saudara dilatih supaya hatimu tidak melekat sama uang, tapi melekat sama sang sumber pemberinya dalam setiap hidup saudara. Makanya saya mengajarkan setiap jemaat-jemaat, ketika saudara memberikan untuk Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Ini ya contoh ya, kita punya berkat, kita taruh di kantong persembahan, apapun itu, mau di mau di pelayanan penginjilan, mau di gereja, mau dimanapun, saudara taruh di kantong persembahan. Setelah itu sudah, batas kita di situ kalau sebagai jemaat. Saudara, batas kita di situ karena orang berpikir, wah aku sudah berikan situ, nanti pendeta itu, nanti penatua itu. Ya biarlah mereka yang ngurus gereja. Ya Bapak Ibu Saudara, tugas kita di situ saja. Untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar memberi dengan tulus kepada Tuhan. Sisanya saudara serahkan kepada Tuhan. Ya biar Tuhan yang menjamah hati orang-orang di gereja, sehingga bisa mengelolanya dengan baik, dengan benar. Sehingga tidak terjadi benturan satu dengan yang lain. Karena gereja itu kan bukan kayak perusahaan. Saya pernah lihat gereja-gereja yang menampilkan keterbukaan. Ya Bapak Ibu Saudari ya, keterbukaan. Jadi setiap persembahannya ditampilkan. Di awal tahun dia tampilkan semua persembahan dari jemaat, pengeluaran dan lain sebagainya. Ya, memang gereja perusahaan Bapak Ibu Saudari.
Toh kalau saudara sudah tampilkan juga setiap persembahan-persembahan itu. Toh juga yang pimpin, yang mengarahkan persembahan itu keluar tanda tangannya semua cuma gembala senior. Sama saja kalau saudara melihat ada kelebihan gereja, ada kekurangan gereja. Sama saja ada kekurangan-kekurangannya. Makanya batas kita di situ. Ya Bapak Ibu Saudari, mau itu nanti ditutup, mau terbuka, saudara nggak pusing. Yang penting bagian kita adalah memberi untuk Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau Roh Kudus mengarahkan saudara ke situ. Tapi kalau Roh Kudus mengarahkan ke tempat lain, sejahteralah dalam setiap hidup saudara. Oke? Jadi kita stop tahu sebelum memutuskan ya dalam setiap kehidupan saudara. Amin. Saudara lalu kemudian kembali lagi ke firman Tuhan yang saya sampaikan. Alih-alih saudara langsung bertanya ke orang lain ketika ada hal-hal yang membuat saudara dilema di dalam setiap keputusan-keputusan saudara. Bapak Ibu, ya daripada saudara bertanya ke orang lain atau ke Google, berhenti sejenak. Saudara berdoalah, akuilah setiap kebingungan saudara, keterbatasan saudara kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ini benar-benar bingung. Aku butuh matamu untuk melihat situasi ini secara jernih dalam setiap kehidupanku. Berdiam dirilah sejenak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita belajar. Saudara, relakanlah setiap keinginan saudara kepada Tuhan. Ini adalah langkah untuk melepaskan kendali. Untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pemandu yang lebih bijaksana. Yaitu Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita semua. Ini baru poin pertama ya saya ajarkan kepada setiap saudara dan saya. Mari saudara, untuk kita bisa mencari hikmat ilahi dalam setiap pilihan-pilihan hidup. Saudara diingatkan yang pertama dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya untuk mengakui setiap kebutuhan-kebutuhan saudara di hadapan Tuhan. Ya di dalam setiap kehidupan kita semua. Ayo kita belajar Bapak Ibu Saudari. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudari? Proses praktisnya, langkah praktisnya untuk meminta hikmat. Ya itu bukan seperti memasukkan koin ke dalam mesin. Lalu kemudian otomatis keluar sebotol jawaban dalam setiap hidup saudara. Ini tentang membangun hubungan dan kepekaan saudara kepada Tuhan. Jadi langkah-langkahnya saudara ketika saudara meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Ya, untuk keputusan-keputusan hidup kita semua. Yang pertama, datanglah dengan hati yang rendah hati. Datanglah dengan kerendahan hati dan percayalah. Ini yang pertama. Saudara, akui di hadapan Tuhan. Ya, Bapak, aku ini benar-benar bingung. Pengetahuanku terbatas. Aku ini butuh Engkau. Saudara, ini melawan kecenderungan kita untuk mengandalkan pengertian kita sendiri. Ada orang-orang muda di dalam setiap kehidupan mereka yang investasi sana sini dan lain sebagainya. Akhirnya Bapak Ibu Saudari investasinya gagal. Ya, tidak sanggup untuk membayar ini, membayar itu dan lain sebagainya. Akui pengetahuan-pengetahuan kita terbatas. Walaupun kita sudah lihat, ya apalagi sekarang kan, kalau di daerah kami saya nggak usah sebutkan wilayahnya. Saudari ini kasih oleh Tuhan, ya ada tuh, ya satu wilayah. Ketika kita beli rumah di wilayah tersebut Bapak Ibu Saudari, ya itu bisa sertifikatnya bisa double, sertifikatnya bisa ada orang yang punya di sini, yang itu ada yang punya. Ya padahal sudah kerjasama dengan bank. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, bisa saja seperti itu. Kita sudah cek sedemikian rupa nggak ada yang salah, tapi ternyata setelah kita sudah berjalan membayar semua cicilan beberapa tahun, tiba-tiba ada orang yang mengklaim itu tanahnya dia. Itu kan meringis. Ya hal-hal demikian dalam setiap kehidupan kita semua. Membuat kita Bapak Ibu Saudari, ternyata Tuhan kok seperti ini. Nah itulah pengetahuan-pengetahuan kita yang terbatas. Makanya sebelum mengambil keputusan di dalam setiap kehidupan saudara apapun, saudara datanglah dengan rendah hati kepada Tuhan. Ya, mintalah Tuhan membimbing saudara. Apakah setiap keputusan-keputusan kita tepat atau tidak. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan. Bukan karena kekuatan saudara sendiri. Lalu kemudian yang kedua, bersandarlah pada firman-Nya yang tertulis. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hikmat khusus untuk keputusan kita itu harus selaras dengan hikmat umum yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Alkitab. Tuhan tidak akan menuntun kita untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya, misalkan, Pak Pendeta, ini ada orang yang pacaran. Ini aku dapat jodoh. Aku percaya ini dari Tuhan. Ya ini dari Tuhan nih Pak. Ini dari Tuhan. Lalu kemudian dicek. Ternyata berbeda keyakinan. Berbeda agama. Tidak seiman. Saudara,
Semua yang berasal daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara itu harus selaras, harus disandarkan kepada firman yang tertulis dalam setiap kehidupan saudara. Tuhan tidak akan menuntun kita untuk menikah dengan orang yang tidak seiman. Ya, saudara pikir itu suara Tuhan, tapi itu suara hatimu saja sebenarnya. Yang hanya engkau yang mau menikah kan? Karena kan kadang cinta itu buta. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak akan menuntun kita untuk menikah dengan orang-orang yang tidak seiman. Saudara, atau kita mengambil pekerjaan yang melanggar prinsip moral firman-Nya. Pak Pendeta, saya ini puji Tuhan dapatkan pekerjaan, gajinya besar, bisa 10 jutaan ke atas, 20 jutaan ke atas. Oh iya, di mana? Di Kamboja, Pak Pendeta. Ya kan? Di Kamboja. Katanya Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara tahu di Kamboja kan? Itu ada beberapa loh. Ya, yang orang-orang yang kami kenal ketika saya sharing dengan seorang teman-teman atau ya pemimpin rohani bagi saya Bapak Ibu Saudara. Dia mengenal anak pendeta sendiri. Itu bisa datang ya, bekerja di sana. Dan ketika mau pulang gak bisa pulang. Gak bisa pulang. Bapak Ibu Saudara. Ya, saudara tahu lah ya kalau di Kamboja itu kerjaannya apa ya? Judol Bapak Ibu Saudari. Rata-rata seperti itu. Dalam setiap kehidupan mereka. Makanya gajinya besar. Tapi tantangannya juga besar. Saudara bisa balik nama saja. Dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi ayo. Saudara sudah tahu kalau ke daerah-daerah tersebut ada hal-hal yang it's not good. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo kita lihat kembali. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mengambil pekerjaan yang melanggar prinsip moral firman Tuhan. Ya, termasuk saudara menjual diri sebagai seorang wanita atau seorang pria. Jangan. Ya, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Bapak Ibu Saudari, ya dapat uangnya cepat. Ya 1-2 jam dapat duit langsung ratusan juta, puluhan juta. Saudari dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa hal itu melanggar prinsip moral daripada firman Tuhan. Ya, bersandarlah kepada firman Tuhan. Karena hikmat ilahi tidak akan pernah bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilahi dalam setiap kehidupan saudara. Saudara sudah tahu, ya ada orang yang salah dalam setiap hidup saudara. Ya kita perlu kasih, kita perlu tegur di dalam setiap hidup mereka. Tetapi ingat baik-baik, terlebih kita harus bersandar kepada firman Tuhan yang tertulis. Ya Bapak Ibu Saudari. Yang ketiga, bagaimana kita mencari hikmat ilahi dalam setiap keputusan hidup? Tadi yang pertama datang dengan hati yang rendah hati dan percaya. Yang kedua bersandar kepada firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara belajarlah berdoa dengan iman. Bukan dengan keraguan. Yakobus pasal pertama ayat yang ke-6 sampai 8 itu dilanjutkan. Bahwa kita harus meminta dalam iman. Tanpa bimbang. Ini bukan berarti kita harus 100% yakin sebelum berdoa. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita harus yakin kepada siapa kita berdoa. Amin. Berbeda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan kita 100% yakin sebelum berdoa atas setiap doa-doa yang kita naikkan. Kita justru harus yakin 100% kepada siapa saudara sedang berdoa. Paham ya Pak Ibu Saudara? Saudara kita yakin 100% kepada siapa kita berdoa. Yaitu kepada Bapamu yang di sorga. Iman kita ini tertuju kepada karakter Allah yang setia. Bukan kepada keinginan-keinginan kita yang spesifik. Saudara ketika Abraham ditanya sama Ishak, Pak, ini mana korbannya? Belum ada. Abraham cuma bilang, nanti Allah yang menyediakan. Lalu sudah sampai di bukit, di ujung bukitnya Bapak Ibu Saudara, di atasnya. Lalu kemudian Ishak juga bertanya, Pak, mana korbannya? Dia masih bilang, Allah yang sediakan. Lalu kemudian dia mempersiapkan Bapak Ibu Saudara semua korbannya. Ya kayunya, alat bakarannya. Lalu kemudian dia mengikat Ishak. Dan akhirnya dia menaruh Ishak. Ya Bapak Ibu Saudara untuk dikorbankan. Saudara kalau jadi Ishak Bapak Ibu Saudara. Loh kok jadi gue yang dikorbankan? Wah ini Bapak nih gimana nih? Gak sayang sama gue apa ya? Ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara. Di detik-detik terakhir Tuhan melihat setiap iman daripada Abraham. Saudara, Abraham tahu kepada siapa dia berdoa. Dia 100% yakin kepada Allah yang dia percaya. Bapak Ibu Saudara ini kasih lihat Tuhan. Sekali nanti ini anak mati pun Allah pasti bisa membangkitkan. Karena dia Allah. Saudara, itulah iman kita kepada Tuhan.
Kita percaya kepada siapa kita berdoa. Kita tertuju, iman kita tertuju kepada karakter Allah yang setia. Bukan kepada keinginan kita sendiri. Kalau Abraham suruh memilih, dia pasti memilih jangan Ishak dong Tuhan. Yang lainnya dong. Tetapi dia percaya bahwa Allah dia setia. Dia tahu bahwa Allahnya sanggup melakukan berbagai hal di dalam setiap kehidupannya. Bahkan di dalam umur tua saja anaknya lahir. Bapak Ibu Saudari. Ya, bayangkan opa oma tiba-tiba Bapak Ibu Saudari. Tiba-tiba umur 70-an ya, saudara mengandung. Pasti pada kaget, oma mengandung umur 70. Ya umur 70. Apalagi Abraham yang sudah tua, tetapi Tuhan setia. Amin Bapak Ibu Saudari. Ayo, ketika saudara berdoa, berdoalah dengan iman, bukan dengan keraguan. Karena saudara percaya kepada siapa saudara berdoa. Yang keempat, gunakanlah akal budi dan pertimbangan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan ini memberi kita akal budi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberi kita semua konselor Kristen, ahli psikolog. Kalau saudara bingung, tanya kepada mereka. Tanya kepada orang tua. Tanya. Ya mungkin keadaan yang dibuat saudara seperti kayaknya sulit dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan memberikan kita akal budi. Sehingga Bapak Ibu Saudari, semua yang tadi saya sebutkan itu adalah saluran Tuhan yang Tuhan pakai. Berdiskusilah dengan orang-orang yang bijaksana. Ya Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bisa lihat, buat pro dan kontra. Lakukan penelitian, oh orang ini setuju, yang ini gak setuju. Tapi kok lebih banyak yang gak setuju ya Tuhan, kenapa ya? Kalau sudah dilakukan demikian Bapak Ibu Saudari, belajarlah ya untuk menggunakan akal budi. Ya, sehingga saudara nanti punya pertimbangan dan saudara dapat memutuskan. Jangan menikah kepada orang-orang Bapak Ibu Saudari. Oh, karena punya mobil. Oh, karena dia bekerja, gajinya besar. Oh, karena dia sayang nganterin aku terus. Ya setiap hari ke kantor naik motornya. Ya naik Gojek, tukang Gojek juga sayang sama kalian ya Bapak Ibu Saudari. Ya bisa bawain makan lagi ke rumah. Ya harus bayar tapi kan ya Bapak Ibu Saudari. Ya berdiskusilah dengan orang-orang yang bijaksana. Sehingga muncul pertimbangan dalam akal budimu. Dan saudara bisa memutuskan, apakah ini dari Tuhan? Apakah pekerjaan ini dari Tuhan? Apakah teman hidup ini dari Tuhan? Ya, apalagi ketika saudara sudah menikah. Lihat istri atau suami mungkin yang menyakiti terus. Saudara berdoalah kepada Tuhan. Supaya ada hikmat Tuhan. Bagaimana kira-kira? Ya, kalau saya mengajarkan, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau ada suamimu suka main tangan, suka main pukul Bapak Ibu Saudara, lapor ke polisi. Itu wujud kasih. Ya Bapak Ibu Saudara, lapor ke polisi. Kita punya undang-undang KDRT. Ya Bapak Ibu Saudara. Itu jadi saluran. Supaya kamu rindu supaya suamimu tidak seperti itu lagi. Lapor ke polisi. Jangan bilang aku cinta sama dia Pak Pendeta. Cintamu jangan buta. Cintamu harus mengajarkan. Kamu nih sudah semakin dewasa, sudah tua. Gak boleh main tangan. Gak boleh main pukul. Kalau kamu main pukul, saya lapor ke polisi. Ya. Sampai ada orang yang buat video kan. Terus lalu kemudian buat visum. Lapor. Ya, tapi sebelum lapor tanya Tuhan. Dalam setiap kehidupan saudara. Ya Bapak Ibu Saudari. Apakah itu sesuai dengan kerinduan hati Tuhan? Sekali oke. 2 kali masih begitu oke. Sampai 3 kali masih begitu. Lapor Pak Bu. Ya. Supaya suamimu bertobat. Dalam setiap kehidupan mereka. Ya biasanya kan yang suka main kekerasan itu kan pria ya. Di dalam rumah tangga. Ya Bapak Ibu Saudari, mari dalam setiap kehidupan saudara gunakan akal budi. Yang kelima, perhatikanlah damai sejahtera Kristus di dalam setiap hatimu. Ketika saudara sedang mencari hikmat ilahi untuk pilihan-pilihan hidupmu. Kolose 3 ayat 15 berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Bapak Ibu seringkali setelah kita berdoa, ya kita menggali firman Tuhan, kita mempertimbangkan. Tuhan akan memberikan ketenangan dan damai sejahtera. Saudara, ini yang menjadi konfirmasi. Amin. Ini yang menjadi konfirmasi internal dari Roh Kudus. Untuk salah satu pilihan dalam setiap kehidupan saudara. Apakah saudara harus kuliah di luar negeri? Apakah saudara harus pindah rumah? Apakah saudara harus pindah pekerjaan dan lain sebagainya? Roh Kuduslah yang memberikan konfirmasi dalam setiap kehidupan saudara. Dengan memberikan damai sejahtera dan ketenangan. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi yang kelima, ketika kita mencari hikmat ilahi, saudara perhatikan ada damai sejahtera enggak? Kamu mau menikah nanti ada damai sejahtera enggak? Kamu enggak punya anak, sudah 10 tahun menikah lebih, tapi belum punya anak. Mau mengambil anak dari panti asuhan. Contohnya ini ya Bapak Ibu Saudara.
Ayo tanya dulu kepada Tuhan, damai sejahtera enggak? Enggak selalu kemudian saudara enggak punya anak, terus kemudian mengambil anak terus solusi sebagai kebahagiaan di dalam rumah tangga. Belum tentu Pak Bu, ya belum tentu. Ya kalau saudara mau mensekolahkan boleh, tapi bukan berarti saudari harus adopsi full. Bisa saja saudari, ada orang-orang tertentu yang saya lihat dalam setiap kehidupan saya Bapak Ibu Saudari. Mereka mengadopsi anak di dalam setiap hidup mereka. Tetapi anak itu Bapak Ibu Saudari, itu mencerminkan orang tuanya. Bagaimana kalau gen dari orang tuanya ternyata Bapak Ibu Saudari sulit diatur, penjahat, ya dan lain sebagainya. Maka si anak punya gen yang sama dengan orang tuanya. Nanti ketika besar kita ajar, padahal kita sudah ajar dengan baik di dalam takut akan Tuhan, tapi ternyata sudah besar malah memberontak, malah kurang ajar dan lain sebagainya. Karena mengikuti gen sananya, bukan gen kalian yang baik itu. Makanya sebelum saudara dan saya mengambil ya keputusan untuk mengadopsi, tanya kepada Tuhan. Kalau memang suruh diadopsi, silakan adopsi. Kalau memang Roh Kudus untuk saudara diingatkan dan saudara ada damai sejahtera, silakan. Tapi jangan sampai saudara karena saudara tidak memiliki keturunan, saudara pengen happy sendiri, saudara mengambil anak, ternyata jadi bumerang nanti di masa tua saudara. Perhatikan baik-baik. Yang keenam dan yang terakhir, belajarlah mencari hikmat ilahi untuk pilihan hidup. Saudara, bersiaplah dalam kehidupan kita semua untuk bertindak mempercayai kedaulatan Allah. Pada titik tertentu di dalam setiap kehidupan kita semua, setelah saudara melakukan langkah-langkah yang saya sampaikan di atas, kita harus mengambil langkah iman. Percayalah bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang dapat membentulkan langkah kita yang salah. Asalkan hati kita tulus mencari Dia. Karena kesetiaan kita kepada Tuhan di dalam proses itu justru lebih penting daripada keputusan-keputusan sempurna menurut ukuran kita semua. Saudara, setialah kepada Tuhan lewat proses itu. Daud itu menjadi raja, diangkat menjadi raja. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk datang menjadi raja, tidak. Tuhan melihat kesetiaan Daud dalam proses bagaimana dia menjaga kambing dombanya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada singa, ada beruang yang pengen coba menghajar atau mau memakan kambing dombanya, sama Daud dihajar. Daud setia dalam setiap kehidupannya dan Tuhan melihat kesetiaan Daud. Saudara, ayo, lebih penting kesetiaan kita kepada Tuhan dalam proses daripada Bapak Ibu Saudara dari keputusan-keputusan sempurna menurut ukuran kita semua. Ya, biarlah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan kebenaran ini memperlengkapi kita semua untuk mencari hikmat ilahi dalam setiap pilihan-pilihan kehidupan kita semua. Saudara-saudara, hidup ini adalah serangkaian pilihan. Tetapi kita tidak sendirian. Kita memiliki Bapa di surga yang adalah sumber segala hikmat. Amin. Bapa di surga yang adalah sumber segala hikmat. Janjinya ada di dalam Yakobus 1 ayat yang kelima yang tadi kita baca. Itu adalah nyata. Mintalah hikmat kepada Allah. Mungkin hari ini kalian sedang diliputi kegelisahan. Ya, akan sebuah keputusan besar yang harus kalian ambil di dalam setiap kehidupan kalian semua. Ayo berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Tutup mata kalian semua dari setiap kebingungan-kebingungan. Pandanglah kepada Kristus. Pandanglah kepada Dia. Ya, yang oleh Dia di tempat tersembunyi. Saudara, segala harta hikmat dan pengetahuan ada di dalam Kristus. Maka masuklah ke pintu kamarmu. Masuklah ke dalam kamarmu untuk berdoa. Amin Bapak Ibu Saudari. Datanglah kepada Tuhan. Mintalah dengan tulus. Percayalah kepada karakter Allah yang setia. Berpeganglah kepada firman-Nya. Dan Bapak Ibu Saudari, mari kita melangkah di dalam setiap kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Dia yang memimpin setiap langkah-langkah orang-orang benar dan akan meluruskan setiap jalan-jalan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Biarlah kebenaran ini memperlengkapi kita semua. Saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin besok pagi keraguan itu akan kembali mengetuk pintu hati kita semua. Pilihan-pilihan itu masih ada ya di depan mata kita semua. Tetapi ingatlah, janji yang kita pegang hari ini, Allah memberikan hikmat kepada kita dengan murah hati. Ya, Dia tidak menyalahkan saudara. Ini bukan tentang kita menjadi pintar di dalam memilih, bukan. Tetapi tentang kita percaya kepada pemberi hikmat itu sendiri dalam kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin yang Tuhan
tunggu dari kita bukanlah keputusan yang sempurna, tetapi hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita mengutamakan Dia di dalam setiap pencarian-pencarian kita, Dia berjanji untuk meluruskan setiap jalan-jalan saudara. Oleh karena itu, hari ini Bapak Ibu Saudari, saya tidak menantikan kalian ya dengan keputusan-keputusan yang mungkin 100% sudah jelas. Justru saya mau berdoa agar kalian Bapak Ibu Saudari, kalian semakin yakin ada sebuah keputusan yang jauh lebih besar dan mendasar. Keputusan itu yaitu untuk mempercayakan seluruh kehidupan kalian kepada Tuhan. Segala kebingungan, segala impian, segala ketakutan, saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita yakin dan percaya, ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan hikmat yang utama di dalam setiap kehidupan kita semua, maka segala pilihan yang lainnya akan menemukan perspektif yang benar di dalam setiap kehidupan saudara. Maka serahkanlah hidup kita semua, bukan hanya pilihan kita, kepada Dia yang mengasihi kalian semua dengan kasih yang kekal. Percayakan dan serahkanlah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih ya Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh dengan kasih karunia. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang menjadi pelita dan terang. Di saat dunia ini menawarkan begitu banyak suara, pendapat, opini. Tetapi terima kasih karena Engkau berseru dengan suara yang lembut namun penuh dengan kuasa. Mintalah hikmat kepadaku. Bapa, pada hari ini kami menanggapi setiap pesan firman-Mu. Bagi setiap orang-orang yang gelisah hatinya, berikanlah damai sejahtera itu dalam setiap hidup mereka. Bagi setiap pikiran yang sedang bingung, curahkanlah hikmat-Mu yang murni di dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan bagi setiap jiwa yang takut melangkah, peganglah tangannya dan tunjukkanlah setiap jalan-jalan-Mu. Tetapi yang paling utama di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, kami datang bukan hanya untuk meminta petunjuk, kami datang untuk menyerahkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus pada saat ini juga, kami undang Engkau untuk menjadi Tuhan dan pemimpin atas seluruh kehidupan kami. Ambillah setiap tata hati kami semua. Pimpinlah setiap kehidupan kami. Jadikanlah hidup kami berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapakku, kami mengucap syukur. Biarlah keputusan untuk mengikut Yesus, biarlah menjadi keputusan terbesar, keputusan terindah yang mengalahkan semua kebingungan-kebingungan kami. Percayakanlah kami semua untuk terus kami rindu, setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Hari lepas hari, kami berdoa dan kami bersyukur. Kami menyerahkan total setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Jalan, Sang Kebenaran, Sang Kehidupan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu, diberkatilah setiap usaha pekerjaan-Mu, diberkatilah setiap rumah tangga keluarga-Mu. Hidup-Mu dipenuhi dengan sukacita dan sejahtera surga. Dan biarlah hari ini Tuhan sendiri yang boleh terus memberkati kita semua dengan berkat-berkat materi dalam setiap hidup saudara, terlebih berkat-berkat rohani. Di dalam nama Yesus, berkat kekal mengalir dalam setiap hidup kami semua. Thanks God, biarlah jalan berkat-Mu Engkau selalu bukakan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami semua diberkati. Semua kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita. Hampir 200 orang bersama-sama di channel Pastor Deso setiap pagi. Bapak Ibu Saudari, terima kasih buat kalian semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah Bapak Ibu Saudari memberikan gift. Thank you juga buat kalian semua. Terima kasih yang sudah share, terima kasih yang sudah repost. Ya, terima kasih juga yang sudah follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga terima kasih buat kalian yang sudah memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persembahan khusus, persepuluhan, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara, jikalau saudara sudah memberikan, saya mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian yang saudara berikan lewat channel Pastor Deso. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus, persepuluhan, donasi, maupun Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan,
ya kolekte dalam setiap kehidupan saudara. Saudara dapat memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hati, saudara bisa berikan di bio profil saya setiap persembahan syukur dan kasih itu. Ya, nanti ada BCA di sana atas nama Angelin istri saya. Dan yang kedua bisa pakai social bus. Saya mengajak setiap orang-orang yang ada di Indonesia khususnya menggunakan BCA. Kalau di luar negeri pakailah social bus, Bapak Ibu Saudari, karena itu memudahkan bagi saudara yang digerakkan hatinya oleh Roh Kudus dan saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso setiap waktunya. Saudara, itulah ya saya ajak setiap kita semua untuk menjadi rekan kerja Allah dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bersyukurlah kalau kita mendukung selalu setiap pekerjaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Puji Tuhan, saudara mungkin besok pagi, saya akan mulai lebih pagi, mungkin 6:30 tank saya akan mulai karena ada beberapa kegiatan yang saya harus lakukan saudari pada esok hari. Jadi kita akan mulai lebih pagi 6:30 khusus besok ya hari Jumat ya 6:30 pagi. Mudah-mudahan saudara dan saya 6:30 sudah bersama-sama. Makanya jangan lupa follow Pastor Deso ya di TikTok supaya bisa di-mention, di notif di handphone kita masing-masing secara pribadi kalau kita lagi live. Ya Bapak Ibu Saudara ini kasih oleh Tuhan, besok pagi 6:30 tank kita akan mulai, mungkin selesainya sekitar jam 8 tank kita udah selesai atau 8 kurang. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali dalam program-program kita selanjutnya. Saudara, nanti malam kemungkinan besar saya tidak bisa untuk live dalam program ya Bapak Ibu Saudari Gen Z Scale Up ya. Saya tidak bisa ya karena ada kegiatan yang harus saya lakukan. Kita bertemu lagi nanti khusus buat malam hari di hari Sabtu. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih buat kalian yang terberkati. Jangan lupa ya tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Terima kasih buat kebersamaan kita. Saudara, kalau ada salah-salah kata dari setiap perkataan Pastor Deso juga minta maaf ya. Khususnya buat kalian tadi mungkin yang kontra-kontra merasa seperti apa hatinya. Tetapi saya tidak ingin ya kita terjadi perbantahan. Saya hanya rindu memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya saudara dan saya bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Setiap hari, setiap waktu, dalam setiap kehidupan saudara. Saya sebenarnya paling menghindari perbantahan saudari, bukan karena takut berdebat dalam setiap kehidupan kita semua. Tetapi saudari, saya hanya rindu kita semua belajar merenungkan firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Jadi perhatikan baik-baik. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara terberkati, ikuti selalu channel Pastor Deso setiap harinya Senin sampai Sabtu 7:30. Tetapi khusus besok 6:30 pagi kita akan mulai lebih awal. Haleluya. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dukunglah selalu channel Pastor Deso bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah setiap jiwa-jiwa yang bertumbuh atau rindu mengenal Yesus Kristus, kalian boleh terus bertumbuh dalam channel ini. Mengenal Yesus Kristus. Jadikan channel ini saudari sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai rekan. Kita bersama-sama berlomba dalam perlombaan iman kita semua. Sampai pada akhirnya kita menutup mata. Kalau saudara ada pergumulan-pergumulan khusus, ya ada sesuatu yang saudara mau sampaikan dalam setiap kehidupan pelayanan Pastor Deso, mungkin ada pergumulan khusus dalam hidupmu, kalian bisa chat atau pesan di message TikTok Pastor Deso. Ya, Pastor saya punya pergumulan ini dan lain sebagainya. Saudara mau curhat, mau cerita nggak apa-apa ya. Kalau saudara mau sharing, saudara bisa, saya buka pesan di chat TikTok saya, Bapak Ibu Saudari. Nanti saya sama Ibu Gembala yang membacanya ya. Kami berusaha membaca salah satu dari kami. Karena saudari dikasih oleh Tuhan itu baik ya buat setiap teman-teman semua kalau mau curhat. Minimal kami mendoakan setiap apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara. Baik kesehatan, baik sakit, baik Bapak Ibu saudari dikasih oleh Tuhan apapun itu. Ya, pekerjaan, mungkin teman hidup, mungkin pergumulan hidup dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu saudari. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saudara jangan lupa mempersiapkan air putih. Ya, mempersiapkan air putih kalau bisa hangat. Ya Bapak Ibu Saudari nanti kita meminumnya. Kalau bagi kalian yang sakit, saudara kalian bisa persiapkan air putih dulu sebelum saya mengakhiri. Ya pada kesempatan hari ini. Puji Tuhan. Oke, saudara sudah siap air putihnya bagi yang sakit saja. Kalau yang gak sakit gak usah ya teman-teman semua. Tapi bagi kalian yang sakit, apapun sakit kalian semua, kita persiapkan air putih ini biarlah ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Ini bukan sumber kesembuhan saudari, tetapi ini menjadi alat.
ya sarana yang Tuhan bisa pakai dimanapun saudara berada. Ya Bapak Ibu Saudari, untuk memulihkan, menyembuhkan setiap kehidupan kita semua. Haleluya. Kalau saudara sudah mempersiapkan, yuk mari kita angkat ya satu gelas air putih Bapak Ibu Saudari yang bisa saudara siapkan, khususnya air hangat ya Bapak Ibu Saudari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan melihat setiap gelas-gelas yang kami angkat di dalam setiap kehidupan kami semua, khususnya air putih ini Tuhan. Kami berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Biarlah ini boleh menjadi alat kesembuhan di tangan Tuhan. Boleh menjadi alat pemulihan bagi setiap mereka yang sakit. Kami berdoa Tuhan, tubuh yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kepala yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Setiap badan yang sakit, setiap anggota-anggota tubuh yang sakit Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus Tuhan memulihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan pakai air ini menjadi sarana bagi kemuliaan sorga. Sehingga Tuhan mereka boleh pulih, mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus. Mari kita meminumnya in the name of Jesus. Sama-sama kita meminumnya dengan iman kita kepada Tuhan Yesus ya. Haleluya. Mari kita minum. Saudara bisa habiskan seperti saya ya Bapak Ibu Saudari. Ingat ya saudari yang kasih oleh Tuhan, kita melakukan ini saudari, saya percaya Tuhan bisa memakai apapun untuk memulihkan kita semua. Baik obat, baik dokter, ya baik setiap apapun yang menjadi sarana untuk Tuhan memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Bahkan selampai aja Bapak Ibu Saudari ya, ya sapu tangan kita semua itu juga bisa menjadi alat kesembuhan. Tapi kita percaya bukan sarananya yang menyembuhkan, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Saudara percayalah, bagi kalian yang sakit boleh Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih buat kebersamaan kita pada kesempatan saat hari ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan saudara. Kalau saudara terberkati, jangan lupa selalu setia dalam channel Pastor Ndeso. Bertekunlah selalu dalam setiap kehidupan imanmu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, semangat selalu di dalam Tuhan. God bless. Salam dari saya Pastor Ndeso, bersih jiwa, menyegarkan. Bye-bye.